pelaksanaan pembelajaran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad. Anak-anak, pada pagi hari ini bagaimana kabarnya hari ini? Belum makan, Pak. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin bertanya kepada anak semuanya. Pernah nggak kita bisa teman-teman semuanya, ketika guru menjelaskan, ketika guru menyampaikan sebuah ilmu, kita malah tidak mendengarkan atau malah sibuk dengan aktivitas yang dan di rumah siapa yang pernah membantah orang tua dan tidak mau dan menunda-nunda ketika orang tua meminta tolong? Baik, nah menurut kalian apakah semuanya merupakan dari perbuatan yang baik? Tentu saja tidak ya. Baik, pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari sesuatu yang sangat dekat di dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni adalah akhlak kepada guru dan orang tua. Kenapa ini penting? Karena keberhasilan kita tidak hanya sekadar karena kita pintar, melainkan ada doa orang tua kita dan ada keberkahan ilmu daripada guru yang telah mengajarkan kita. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita masuk kepada materi, baiklah marilah kita menyimak video berikut ini. Azan subuh sudah berkumandang. Baim sudah bangun dari tidurnya. Baim selalu berjamaah di masjid. Baim selalu berdoa setiap mau melakukan sesuatu. Saat berangkat sekolah, Baim mencium tangan kedua orang tuanya. Sesampainya di sekolah, Baim mencium tangan guru, lalu masuk kelas bersama teman-temannya. Baim membungkukkan badan saat melewati depan gurunya. Baim bersama temannya makan sambil duduk dan pegang tangan kanan. Ayo, belajar bareng Baim. Baik, teman-teman sudah menyaksikan video yang sudah ditayangkan ya. Selanjutnya kita masuk kepada materi. Baik, materi yang pertama kita akan membahas pengertian bahwasanya akhlak adalah suatu perilaku atau sikap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun akhlak kepada orang tua, guru maupun orang tua, yang pertama ada hormat, taat, sopan, dan berbuat baik. Ini sangat sering kita sepelekan terkait hal ini. Padahal 4 poin ini bisa menunjukkan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita penting berbuat baik atau berbakti kepada guru dan orang tua kita? Yang pertama karena bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentunya menunjukkan keimanan kepada Allah. Yang ketiga membentuk kepribadian yang baik. Maka dari itu inilah 3 poin ini mengapa kita perlu berbakti kepada guru dan orang tua kita. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa. Baik, materi selanjutnya kita melihat terkait kedudukan guru dan orang tua. Yang pertama, guru adalah seseorang yang membimbing kita dalam ilmu. Orang tua di sekolah. Kenapa guru disebut orang tua kita di sekolah? Karena yang pertama, guru yang membimbing ilmu. Bahkan guru juga yang menunjukkan kita dalam sesuatu kebaikan. Yang kedua, orang tua. Orang tua adalah yang melahirkan kita.
merawat kita, bahkan yang menjadi pendidik pertama kita di saat kita di rumah. Jadi keduanya, kedudukan guru maupun orang tua wajib dihormati, bahkan itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, bukan pilihan. Nah, di sini kita bisa melihat dalil Al-Quran terkait berbakti kepada guru dan orang tua. Ini landasan dalilnya. Kenapa kita sebagai muslim wajib gitu ya untuk berbakti kepada guru dan orang tua? Mari kita bersama-sama membaca Quran surah Al-Isra ayat 23. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua kita. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menyembah, tidak menyembah selain daripada Allah. Lalu Allah memerintahkan kita untuk berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menyembah, lalu Allah menyambungkan untuk kita berbaik kepada orang tua kita. Ini menunjukkan bahwasanya posisi kedudukan berbakti kepada orang tua itu sangatlah tinggi di dalam Islam, teman-teman semuanya. Baik. Oke, tadi sudah. Baik, materi selanjutnya ada akhlak kepada guru, teman-teman semuanya. Begitu. Contoh yang pertama, akhlak kepada guru adalah mengucapkan salam. Karena tentunya ketika kita bertemu kepada guru maka kita mengucapkan salam. Assalamualaikum, Bu, Pak, dan sebagainya. Yang kedua, kita mendengarkan baik. Mendengarkan baik. Ketika guru menjelaskan sesuatu apapun, maka kita wajib untuk mendengarkan dengan baik. Itu termasuk akhlak kepada guru. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan. Ketika seorang guru sedang menyampaikan sebuah ilmu, maka kita tidak boleh memotong pembicaraan guru tersebut. Yang keempat, mengerjakan tugas. Ketika guru memberikan sebuah tugas, maka kita harus melakukan tugasnya. Itu termasuk bagian dari akhlak. Yang kelima, bersifat sopan. Ketika ada guru, mungkin kita bisa menggunakan badan kita dan sebagainya. Yang keenam, jika memungkinkan ketika bertemu, kita mencium tangan guru. Baik, yang selanjutnya, akhlak kepada orang tua. Yang pertama, taat kepada orang tua. Yang disebut taat ketika disuruh mau tidak mau kita mengikuti. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah ketika ada piring yang kotor, maka kita berinisiatif untuk membantu pekerjaan rumah. Yang ketiga, tidak berkata kasar. Yang keempat, meminta izin ketika ingin keluar dan sebagainya. Yang kelima, mendoakan orang tua. Yang keenam, mencium tangan orang tua. Jadi itulah akhlak kepada guru dan orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menerapkan akhlak kepada guru, begitupun dengan orang tua. Baik, ada hikmah berakhlak baik kepada guru dan orang tua. Tentu manfaatnya ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, kepada guru kita, tentu yang pertama kita akan mendapatkan ridho Allah, teman-teman semuanya. Yang kedua, ilmu yang kita pelajari akan menjadi berkah. Yang ketiga, disayang guru dan orang tua. Yang keempat, hidup bahagia. Yang kelima, dimudahkan segala urusannya, teman-teman semuanya. Baik, mungkin ini terkait materi berbakti kepada guru dan orang tua. Tadi sudah dijelaskan juga dalilnya. Apa saja akhlak yang tercakup di antara akhlak kepada guru maupun kepada orang tua, sekaligus hikmah berakhlak. Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi. Kita buat terbagi menjadi 4 kelompok ya teman-teman semuanya. Maka tugas teman-teman semuanya di sini adalah sebutkan contoh akhlak kepada guru, sebutkan contoh akhlak kepada orang tua, dan jelaskan dampak jika kita tidak berakhlak kepada guru dan orang tua. Karena itu silakan kelompok 1. Kelompok 2 tidak. Kelompok 3 juga ya. Kelompok 4 silakan.
Tuliskan nama, kelas dan tanggal. Oke, di sini teman-teman ada soal yang di poin D. Di poin D ya. Terus di poin E dan di poin F. Baik, maksudnya silakan teman-teman semuanya untuk mengisi lembaran kerja. Diberi waktu 3 menit. Kelas 10. Silakan didiskusikan. Nanti salah satu perwakilan akan menyampaikan hasil ke depan. Bagaimana teman-teman? Slide ini gimana? Semuanya di ya sampai Nanti majunya perwakilan sampai G. Yuk. Mana? Iya, betul. Sampai G boleh kegiatan. Baik, silakan yang sudah untuk menyampaikan hasilnya. Ya, silakan. Perwakilan yang masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasilnya. Ayo silakan. Bagi kelompok yang sudah selesai, silakan perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasilnya. Ayo silakan. Ya Pak. Baik, Langsung Pak. langsung. Baik teman-teman, silakan disimak. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan akhlak kepada guru dan orang tua? Itu taat kepada orang tua dan guru. Yang
kedua, sebutkan dalil Al-Quran tentang berbakti kepada orang tua. Itu waqala buka Allah ta'budu illa ya wa bil walidayni ihsana. Terus yang ketiga, mengapa kita harus menghormati guru? Karena guru adalah orang tua kita yang kedua di sekolah. Terus sebutkan 3 contoh Allah kepada guru. Yang pertama, menciptakan guru, mengucap salam, dan membantu guru. Yang kelima, sebutkan 3 contoh Allah kepada orang tua. Jawabannya, cuci piring, bantu cuci baju, sama ngepel. Terus di sini ada contoh Allah kepada guru itu tadi saliman. Terus contoh Allah kepada orang tua, membantu pekerjaan rumah. Terus dampak jika tidak berakhlak itu durhaka. Terus yang selanjutnya, apakah ada kasus Ahmad sering tidak mendengarkan guru saat pelajaran dan suka membantah orang tuanya siswa? Yang pertama, apakah sikap Ahmad sudah mencerminkan akhlak yang baik? Jawabannya ini tidak. Karena apa? Karena dia tidak sopan, tidak mendengarkan guru saat pelajaran. Terus apakah akibat dari perilaku tersebut? Itu ya tidak sopan. Terus yang terakhir, bagaimana seharusnya sikap Ahmad? Harusnya itu dia harus sopan dan sering mendengarkan guru saat pelajaran berlangsung. Baik, insya Allah jawabannya sangat bagus sekali ya, dan sudah tepat. Tapi karena adanya keterbatasan waktu, mungkin cukup satu kelompok saja yang menyampaikan hasil diskusinya. Baik teman-teman, terima kasih atas isi jawabannya, gitu ya. Dan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, terkait diskusi sudah selesai. Baik, sekali lagi kita tegaskan teman-teman semuanya, gitu ya, bahwasanya akhlak kepada guru itu seperti menghormati, gitu ya, mendengarkan ketika guru bicara, bersikap sopan, dan akhlak kepada orang tua kita tentunya kita taat, gitu ya, membantu pekerjaan rumah dan sebagainya. Tentu juga kita tidak lupa untuk mendoakan orang tua kita. Nah, ini semuanya harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum diakhiri, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk merenung. Apakah kita sudah menghormati guru? Sudah ya. Dan apakah kita sudah berbakti kepada orang tua kita? Insya Allah. Sudah dong. Baik. Kalau seandainya sudah maupun belum, mari kita perbaiki diri kita mulai pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dapat menerapkan akhlak baik kepada guru dan orang tua dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jadi dapat disimpulkan teman-teman semuanya, akhlak kepada guru dan orang tua itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang harus dilakukan dengan sikap hormat, sopan, dan taat. Baik, sebagai penutup, Masya Allah. Baik, sebagai penutup teman-teman semuanya, akhlak yang baik adalah kunci keberkahan bagi dalam hidup kita. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan terkait berbakti kepada guru dan orang tua. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita dan tentunya harapannya bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini karena semuanya bahwasanya kesuksesan kita tidak bisa terlepas dari doa orang tua dan berkah itu daripada guru kita. Baik, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita untuk pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis secara bersama-sama.